Prihatin melihat banyaknya dana yang tak laku di sebuah pasar di Jombang akibat pandemi, ditambah musim penghujan, tentu banyak orang yang mencari makanan untuk camilan di rumah. Dari situlah tercetus ide bisnis menjual pentol yang disajikan dalam sebuah dandang yang diberi nama Pentol Cak Koko sejak Desember 2020. Anggur menewawan mentang unduluru. Latihan nyanyi men. Kayak apa mbak? Mendung-mendung ini kiri-kiri ngarep omah. Bos temen. Yo, beman pentol. Nah, Arep ta men? alah nawari kok kurang. Lah iya, putih Mbak Heri ki mau nukokno pentol sak plastik ini tok, seru Mbak Heri mangane akeh. Lha iku pentol putu wis dipangan. Mbak Heri mang ngongkon tuku pentol. Oh. Tapi yo mbah tak krungu ta yo apa. 2021 mangan pentol. Tak kira duwe akeh lho kuwi men. 2021 iki, Mbak. Perlu Mbak Heri yo hobine mangan pentol kono sak menit tok. Luwe men. Kono ono ide ta men? Oh jelas ono lah, iki 2021 Mbak mangan pentol ya Kak. Nduk plastik ngono rek. Terus terus kok mangan nggih apa men? Langsung sak dandang. Wih, apa iki men? @pentoldandang.id. IG. Wih, yo men. Wih, menarik iki men. Ya kan? Menarik, Kopi, kan? bener. Kon nomor WhatsApp-e dan di telepon. Oh iya, tak telepon ya. Mantap. Oke men, tunggu men. Duduk. Halo, halo. Ya mbak, ya pentol mbak ya, pentol satu dandang itu. Oh iya, ya pesen mbak ya. Oke siap mbak, oke. Satu aja mbak, Mbak Heri sudah lapar. Nanti saya Sherlock mbak ya. Oke mbak. Terima kasih, assalamualaikum. Saya tunggu ya mbak ya, cepet mbak ya. Oke mbak. Sip. Ini ya mbak ya. Tenang aja. Oke. Apa seno sak dandang. Sip. Ya wis, oke. Sewaktu Mbak Heri pesan pentol, lah kok Mbak adminnya nawarin minuman cendol Midori. Ya wis, kalian aja Mbak Heri pesan semua varian. Pentol yang image-nya jajanan murah, coba diangkat levelnya menjadi jajanan mewah. Kenapa mewah? Karena bahan yang digunakan 100% daging sapi tanpa campuran daging ayam. Dalam satu dandang berisi somai kubis, tahu bakso, pentol jamur, gorengan, lengkap dengan kuah kaldu, saus kacang, saus tomat, saus sambal, kecap, dan jeruk limau. Ide awalnya waktu saya pergi ke tempatnya saudara dan di situ saudara itu jualan gerabah gitu loh. Jadi terus kalau yang dandang kecil itu nggak laku. Nah, saya coba kalau misalkan dijual pentol sedandangnya gimana ya? Ternyata responnya alhamdulillah. Sekarang malah pengrajinnya itu ampun gitu. Pentol dandang ini kelebihannya ini banyak yang bilang sih ini seperti bukan makan pentol sih, lebih ke bakso karena memang 100% ini daging sapi asli tanpa campuran daging ayam atau apa lagi, nggak ada campuran lain-lain, jadi full daging. Terus habis itu kita pembuatan semuanya dilakukan di rumah, jadi lebih higienis seperti itu. Jadi menjawab kekhawatiran yang kepingin jajan pentol tapi takut jajan sembarangan, nah bisa order di Pentol Dandang. Selain bisnis pentol, owner Pentol Cak Koko juga memiliki bisnis minuman cendol bernama Cendol Midori. Berbeda dari cendol pada umumnya, cendol Midori tidak menggunakan santan dan diganti dengan fiber cream. Gulanya pun memakai gula singkong, sehingga aman dikonsumsi penderita diabetes. Yang Mbak Heri tunggu akhirnya datang bolo. Pentol dandang dan cendol Midori komplit 5 varian rasa. Ada cendol suji, cinnamon ginger, telang, gula aren, dan coklat. Gimana men yo? Iki di sini bumbu kacang men. Mbak Heri sini bumbu kacang. Tak coba iki pentol jamur men. Wow men.
ternyata terbang men. Ini jenenge urip men. Tuh men, wis men ojo takut men yo. Kalau Mbak Eri bilang sih ini jadi kayak makan bakso, soalnya pentolnya kerasa banget daging sapinya. Tahu bakso dan siomay kubisnya juga mantap. Sausnya yang terdiri dari saus kacang, saus tomat dan sambal, bukan saus yang asal-asalan. Kuahnya juga terasa banget kaldu sapinya, karena di dalamnya juga ada tetelan kayak gini bolo. Terus pokoknya loweko. Apalagi ditambah minuman cendol Midori langsung nyes, karena cendolnya smooth banget, manisnya pas. Pokoknya luweko bolo. Meski terbilang baru, namun penikmat pentol dandang ini cukup banyak. Setiap harinya rata-rata 70 pentol dandang dikirim ke konsumen. Kalau respon pasar ini benar-benar luar biasa ya Mas. Jadi awalnya itu kan cuma sekedar mengisi. Jadi pentol kita jualan di saat hujan-hujan, cari yang hangat-hangat terus habis itu kita jual pentol dandang. Saat itu awal Desember banyak yang pesen untuk hampers Natal. Nah, setelah hampers Natal tahun baru ternyata banyak banget yang order untuk hampers itu. Ada paket dandang biasa 125 dan ada dandang premium itu tutupnya pakai kaca, terus ada tetelan, harganya 200. Kalau Bolo tertarik dengan channel Midori, harganya 14.000 per botol. Bolo bisa intip Instagramnya @pentoldandang.id dan @cendolsujiofficial, atau bisa pesan ke nomor WhatsApp 081 23 506 2851. Tim Liputan Arek TV. Kalau Bolo melintasi kawasan Buduran, tepatnya di Jalan Ksatria nomor 19, Bolo akan melihat sebuah toko roti bernama Satria Roti yang sudah berdiri sejak November 2018. Sewaktu Mbak Heri lewat depan toko Satria Roti, perut Mbak Heri langsung bergejolak karena mencium aroma rotinya yang loweko Bolo. Meski terlihat kecil, tapi di dalamnya komplit banget Bolo. Aneka roti manis ditawarkan mulai dari harga 2.000 sampai 7.000 rupiah. Murah banget kan? Pencinta cake juga akan dimanjakan dengan beraneka macam cake seperti roll cake, marble cake, sepiku, dan masih banyak lagi. Aneka kue tart ditawarkan mulai dari harga 90.000, dan Bolo juga bisa memesan bentuk kue tart dengan beragam karakter seperti unicorn, Halloween, atau tart berkonsep boyband asal Korea BTS. Satu lagi nih yang sedang viral, Korean garlic bread yang dibanderol Rp20.000 dan roti bantal yang dibanderol mulai harga Rp38.000 sampai Rp50.000. Wis pokoknya Mbak Heri pusing, pingin beli semuanya. Karena gak tahan, akhirnya Mbak Heri eksekusi di tempat. Nah Bolo, di depan Mbak Heri sudah bermakan macam aneka roti pilihan Mbak Heri. Rotinya banyak Bolo, cuma yang tak pilih ini dulu ya Bolo. Sesuai rasanya, tagline-nya harga rakyat, rasa pejabat. Kita coba Bolo. Yang pertama dari harga yang termurah, 2.000 saja Bolo sudah bisa makan roti enak. Kita coba Bolo. Rasa strawberry Bolo. Wow, rotinya lembut Bolo. Kita coba langsung. Lembut, mantap. Harganya rakyat 2.000 tapi rasanya wow, rasa pejabat. Strawberry-nya mantul Bolo, melopek kok Bolo. Tekstur rotinya lembut, selis strawberry-nya. Sekarang Mbak Heri mencoba roti yang sempat viral kekinian, Korean garlic bread. Yopo rasanya Bolo? Dari Satria Roti. Kita coba Bolo. Rotinya besar Bolo. Kita buka.
Wow. Bolo, kita coba penasaran Mbak Eri dengan Korea garlic breadnya Satria Roti. Wow. Cream cheese-nya Bolo, melted Bolo, lauknya ke Bolo. Kita coba Bolo. Tekstur rotinya lembut, oreganonya terasa Bolo, garlicnya. Yes, ini Mbak Eri kasih gambar rasanya Bolo. Pokoknya coba kepin penasaran garlic bread, mrene nang Satria Roti Bolo rasanya. Baru nyobain roti stroberi seharga 2.000 aja Mbak Eri sudah klepek-klepek. Apalagi makan Korean garlic bread yang creamy, cheesy, dan yang pasti yummy. Hehe. Bolo, tertutup rapat Bolo, jadi menandakan roti ini sangat higienis Bolo. Wow Bolo, delok Bolo, roti bantal iki bantal apa kasur ya Bolo? Gawat dengan iki mangane Mbak Eri apa? Wis, iki kok ngendong bayi putune Mbak Eri. Nang ninung ning nang ninung. Langsung aja sikat roti bantal rasa mocha Satria Roti. Wah. Gak cukup Mbak. Coklatnya ya Bolo, mochanya. Bolo tadi sudah setelah makan roti-roti, sekarang saatnya dessert Bolo. Wow. Iki Bolo, ini yang lagi ngehit Bolo, rasa lotus biscoff. Wow Bolo, iki loh. Ono tengah nih lotus biskuit Bolo. Jadi dari beberapa lapisan ini Bolo, ada butter cake, ada whipped cream, butter lagi, whipped lagi, dan di atasnya ada wow spesial Bolo biscoff. Ada kayak apa ya, kayak selenya gitu ya. Kita coba penasaran. Wow. Mbak Eri sampai angel ngomongnya. Wis, Mbak Eri kehabisan kata-kata. Roti bantalnya beneran lembut Bolo. Krim mochanya nggak pelit, terus isian mesis coklatnya merata di setiap gigitan. Apalagi dessert box varian lotus biscoffnya dengan harga 70.000, Bolo bisa menikmati dessert box dengan kualitas yang premium. Lapisan butter cake, whipped cream, dan krim biscoffnya lumer banget. Bikin hati dan jiwa serasa melayang di angkasa. Menariknya, setiap pembelian snack box minimal Rp4.000 tidak dikenakan biaya tambahan untuk boxnya. Beneran sesuai dengan tagline mereka, harga rakyat, rasa pejabat. Kalau snack box kita setiap pembelian 4.000 atau 2 pieces roti minimal 4.000 kita sudah free kotak. Jadi sudah dapat free kotak. Kalau Satria Roti itu meskipun harganya murah, tapi kita jamin bahwa kita menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, yang dijamin tidak murahan. Pasti rasanya dijamin enak. Satria Roti beroperasional mulai pukul 6 pagi sampai 9 malam dan sudah memiliki 4 outlet yang tersebar di Sidoarjo dan Surabaya. Yang pertama di Jalan Kesatrian nomor 19 Buduran, Sidoarjo. Outlet kedua di Ruko Grakota BB20 Suko Sidoarjo. Outlet ketiga di Jalan Raya Kludan nomor 8 Tanggulangin Sidoarjo. Dan yang terakhir di Jalan Kartini nomor 82 Surabaya. Tim Liputan Arek TV. Surabaya memang gudangnya kuliner enak dan hari ini Mbak Heri menyusuri kawasan Surabaya Timur karena penasaran dengan satu resto yang bernama Dapur Kecombrang. Wah, halo, ketemu maneh karo Mbak Heri, mbak sing paling
heboh sendiri di program luwe kok panggone panganan sing luwe kok leko pasti nih. Resto ini terbagi menjadi 2 lantai bolo. Di lantai dasar ada beberapa spot yang instagramable, colorful, bikin suasana menjadi lebih berwarna dan menyenangkan. Kalau istilah anak mudanya sih ini instagramable banget. Sedangkan lantai 2 cocok untuk makan bersama keluarga dan kerabat. Dapur Kecombrang Resto Surabaya menawarkan beragam kudapan dan masakan Nusantara yang semuanya mengandung kecombrang. Dan setelah Mary ngobrol sama pramusaji di sini, akhirnya Mary memutuskan untuk pesan tahu campur dan jus honje alias buah kecombrang. Ini dia pesanan Mbak Heri datang. Porsinya gede juga nih. Kayaknya bisa dimakan sepiring berdua, biar romantis. Tahu campur ala dapur Kecombrang ini berbeda dengan tahu campur pada umumnya, karena daging yang digunakan benar-benar tanpa lemak. Jadi nggak perlu khawatir kolesterol meningkat kalau habis makan tahu campur di sini. Disajikan dengan lontong, mie, sayurnya pun menggunakan sawi dan kecamba. Petisnya disajikan terpisah karena sudah dicampur cabai dan kecombrang. Terakhir yang unik dan berbeda adalah siomay goreng yang menjadi center of attention di tahu campur ala dapur Kecombrang ini bolo. Mbak Heri wis penasaran banget kayak apa ya rasanya. Yuk kita campur nih bolo. Kita campur petisnya yang pedes. Wah. Saya coba dagingnya bolo ya. Wow, dengan mie-nya di bawah ini bolo. Wow. Kita coba. Daging nyampuk bolo, tanpa perlawanan. Kuahnya bolo, gurih nikmat. Dan pastinya di sini ada rahasianya, yaitu ada kecombrangnya bolo. Wah bolo, jus honje nih. Kita coba. Pemadam kebakaran. Mak telenyer bolo, saweger. Mari makan tahu campur, ngomini jus honje. Yo, saweger. Rasanya kecut. Kecut-kecut seger bolo. Bahasanya apa ya? Kecut-kecut seger. Wis ta, mau mantep bolo. Lompek kok wis ta. Penasaran mrene bolo, jus honje kuwi apa? Ini dari buah kecombrang bolo ya. Merah. Kayak jambu tapi bukan jambu. Kayak strawberry bukan strawberry. Seger. Kecut-kecut seger. Sesuai dengan namanya, makanan yang ditawarkan di Resto Dapur Kecombrang sudah pasti mengandung kecombrang di dalamnya, sehingga menghasilkan cita rasa masakan yang unik, lezat dan tidak ada di tempat lainnya. Kami sebut Dapur Kecombrang Surabaya karena semua masakan di Dapur Kecombrang Surabaya kami tambahkan dengan kecombrang. Mengapa? Karena kecombrang itu dapat menguatkan cita rasa, menguatkan kelezatan, dan meningkatkan kelezatannya itu sendiri. Kami menggusung value preposition yaitu unique, delicious, and fresh. Sehingga menu-menu kami itu saya yakin buat Anda pecinta kuliner tidak akan pernah menemukan di tempat lain. Dan tentu saja dengan menggunakan kecombrang kami ingin mendapatkan kelezatan yang sempurna. Dan kita mengusung fresh atau segar itu identik dengan sehat juga dan meningkatkan imunitas tubuh. Makanya kecombrang kita pakai. Kenapa? Karena kecombrang itu dapat meningkatkan imunitas tubuh yang paling kuat di antara tumbuhan yang ada. Kecombrang menjadi salah satu bahan wajib yang ada di setiap masakan karena memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, kaya vitamin C, serta kebaikan tanaman jahe-jahean.
Jadi nggak salah kalau dapur kecombrang merupakan salah satu resto yang mementingkan kelezatan dan kesehatan setiap konsumennya. Makanannya enak ya, segar. Kebetulan di sini khasnya lebih ke Indonesia. Jadi masakannya seafood. Tadi saya makan garang asam sepertinya itu enak banget itu ya. Terus di sana juga ada daun kecombrangnya. Nah, ternyata kecombrang itu sangat bermanfaat karena itu seperti kombinasi dari jahe dengan serai. Tetapi itu satu tumbuhan satu aja, nggak perlu dicampur-campur, hangat. Itu cocok dengan kondisi saat ini Pak, yang pandemi. Jadi kesimpulan satu kata untuk dapur kecombrang? Boleh dicoba lagi. Satu porsi tahu campur dibanderol dengan harga Rp35.000, sedangkan jus honje Rp10.000. Gimana Bolo? Tertarik berkunjung ke dapur kecombrang? Alamatnya di Geraha Santoso Blok AA1 nomor 1, Gedung Baru 160 Surabaya. Kalau malas keluar rumah, Bolo juga bisa melalui nomor WhatsApp 0815 5494 0788 atau melalui Instagram @dapur_kecombrang.sby. Setiap pemesanan online minimal Rp50.000 gratis ongkir. Tim Liputan Arek TV.